Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kalian selalu bahagia, dirahmati Allah, dan selalu senantiasa semangat menjalani hari ini maupun kedepannya. Sekarang aku mau bahas tentang lagu anak-anak. Berdasarkan apa yang aku baca, lagu ini tuh diciptakan sekitar tahun 1400-an oleh Sunan Kalijaga. Lagu anak-anak yang judulnya Gundul Gundul Pacul. Mungkin teman-teman udah sering dengar dan aku harap teman-teman benar-benar pernah dengar karena ini tuh lagunya familiar banget. Kayak lagu anak-anak yang paling sering aku dengar sih sejauh ini. Dan jangan sampai hilang ya. Please, semoga anak-anak tetap ingat dan tahu lagu-lagu anak-anak yang emang pas buat mereka. Nah, oke. Di sini lagu Gundul Gundul Pacul itu yang aku baca emang ada yang nyebutin kalau misalnya Sunan Kalijaga menciptakan pada tahun 1400. Nah, pada sumber lain menyatakan jika lagu Gundul Gundul Pacul ini diciptakan oleh Raden Cayetanus Harja Subrata. Tapi ya aku juga begitu tahu pastinya ini lagu ciptaan siapa. Tapi yang jelas adalah apa yang bisa kita ambil dari lagu ini, lagu anak-anak ini. Pertama-tama mungkin buat teman-teman yang belum tahu lagu Gundul Gundul Pacul itu kayak gimana, gak tahu yang kayak gimana sih. Jadi liriknya kayak gini: Gundul gundul pacul cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan, wakul glimpang segani dari salatar, wakul glimpang segani dari salatar. Itu ya. Jadi gini, lagu-lagu Jawa tuh sebenarnya selalu ada makna filosofisnya. Kayak adalah sesuatu hal yang bisa kita ambil dan makna-makna terselubung dari lagu-lagu itu. Kita tahu lagu Gundul Gundul Pacul tuh emang diciptain buat anak-anak ya, kayak ya lagu buat senang-senang kayak hiburan anak-anak banget gitu ya. Cuman makna filosofis dari lagu Gundul Gundul Pacul ini sebenarnya perlu kita laksanakan atau perlu kita amalkan pada saat kita dewasa. Gimana sih? Ya, apa aja yang bisa kita ambil dari lagu ini? Kita urain dulu. Oke, kita urain dulu dari lirik lagunya. Bait pertama kan bunyinya gundul gundul pacul cul. Nah, gundul ini di dalam Jawa dapat diartikan ketika seseorang itu tidak memiliki rambut atau botak, itu disebutnya gundul. Nah, kita tahu kalau misalnya di daerah Jawa itu tuh kepala dimisalkan kayak kehormatan, sedangkan rambut adalah seperti hiasannya atau mahkotanya. Kalau misalnya kita kembali ke orang yang tidak memiliki rambut atau si gundul dalam lagu ini, kita bisa artiin kalau misalnya seseorang yang memiliki kehormatan tapi tidak memiliki mahkota, gundul ya soalnya. Dan kalau misalnya diartiin di selanjutnya, kata selanjutnya itu pacul, kan kadang kita tahu pacul itu adalah alat nyangkul gitu ya, alat nyangkul yang buat apa ya, kayak ngolah sawah. Tapi kalau aku dulu disebutin atau dijelasin sama simbahku, kalau ada orang yang disebut gundul pacul tuh ketika seseorang yang bener-bener gundul, nggak ada rambutnya di kepalanya. Jadi kan mungkin ada orang yang gundul tuh cuman di bagian sininya, terus kayak ya sini aja yang botak, yang sini masih ada rambutnya atau sejenisnya kayak itu. Nah, dia tuh si gundul dalam lagu ini tuh bener-bener kayak lontos, nggak ada rambutnya gitu. Ya ada alisnya sih, cuman nggak ada rambut di kepalanya, di ya bagian rambut ini
itu nggak ada gitu ya. Terus itu yang disebut gundul pacul. Nah, itu yang pertama ya, ketika seseorang punya kehormatan tapi nggak punya mahkota. Nah, dia bilang gundul pacul gembelengan. Gembelengan itu kayak kayak mainin kepala ya gitulah. Paham kan? Nyelelek gitulah ya. Terus nyunggi wakul. Nah, wakul itu adalah tempat nasi, bakul atau ya ini tempat nasi, sininya nasi, lebih tepatnya yaitu wakul, tempat nasi. Nah, kalau di Jawa, wakul ini bisa diartikan sebagai kesejahteraan rakyat. Kenapa? Karena nasi itu kan berharga ya. Dia bisa jadi pajak, dia bisa buat bayar menuhin kehidupannya, kayak ya itu simbol kesejahteraannya rakyat. Terus kalau misalnya si wakul ini dibawa sama si gundul dalam lagu kan, gundul pacul kembeleng, nyunggi wakul. Nah, si gundul ini nyunggi wakul. Ketika seseorang yang punya kehormatan atau punya kedudukan dan dia memegang kan di sini ceritanya si gundul dalam lagu ini bawa wakul, bawa tempat nasi di kepalanya, kayak disunggi yaitu ketika seseorang membawa barang di kepalanya, disunggi gitu. Sunggi kan kayak diartiin seolah-olah kesejahteraan rakyat itu ada di atasnya kehormatan seorang pemimpin, atau pasti orang yang bawa kesejahteraan rakyat gak mungkin orang sembarangan kan, dan gitu. Tapi ketika kesejahteraan rakyat dibawa oleh seseorang yang main-main, kan bawanya sambil gembelengan tuh, sambil gerakin kepala, pasti atau imbasnya ada di bait ketiga dan keempat. Wakul gelimpang, wakulnya jatuh, segane dadi sak latar, nasinya jadi sehalaman, kayak menuhin. Tuh. Jadi di sini kita bisa belajar kalau misalnya ketika seseorang pemimpin yang diberikan amanah, kayak di sini contohnya adalah bakul, dan dia melakukannya dengan sembrono, ceroboh, maka amanah itu bisa jadi enggak dalam posisi aman dan bisa aja jatuh, serakan, mubazir, nggak bisa buat apa-apa. Dan kalau misalnya kita artiin lain tuh bisa jadi gini, ketika seorang anak kecil diberikan amanah yang tidak sesuai dengan bobot kemampuannya dia, kayak misalnya dia bisa nih bawa nasi sepiring, cuman dia nggak bisa bawa wakul yang besar, kayak wakulnya tuh lebih besar daripada badannya sendiri. Nah, itu bisa jadi dia kayak oleng, kayak ya nggak bisa tegak buat megang atau bawa si wakul ini, akhirnya jatuh. Dan kita bisa belajar yang pertama tentang pemimpinan. Kalau misalnya kita tuh kepemimpinan, kita yang diberikan amanah atau teman-teman yang diberikan amanah gak bisa sembarangan bawa dengan ceroboh ataupun main-main ataupun dengan rasa sombong kayak aku masih bisa, karena amanah itu berat dan kayak perlu distabilkan. Terus yang kedua adalah posisi kepemimpinan
itu ada di bawah kesejahteraan rakyatnya. Nggak boleh ya namanya kita tuh sebagai pemimpin ini saling ngingetin ya, kita sebagai pemimpin terus nomor satukan kepentingan kita dulu, kayaknya nggak boleh namanya kayak ya rakyat bisa nunggu, pokoknya yang pertama harus aku kayak gitu. Kalau bisa jangan, yang pertama adalah rakyat, karena rakyat itu butuh perhatian pemimpin gitu ya. Yang ketiga adalah ketika amanah tidak dijalankan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan jatuh kayak mubazir, kayak tidak akan menguntungkan rakyat itu sendiri. Dan yang terakhir, amanah itu akan ada atau akan diberikan kepada seseorang yang mampu. Jadi kalau misalnya kamu gak minta, yakin ya, kamu gak minta, tapi orang-orang tahu kamu paham, kamu mampu bawa amanah itu, kamu gak minta, ini catatannya gak minta ya, orang-orang yang memberikannya, berarti kamu benar-benar mampu, kamu benar-benar dipercaya orang-orang sekitarmu kalau kamu bisa bawa amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan ditolak karena orang-orang butuh bantuanmu. Itu sih apa yang aku ambil dari makna lagu Gundul-Gundul Pacul, lagu anak-anak dari Gundul-Gundul Pacul. Mungkin teman-teman ada yang punya arti lain atau pembahasan lain yang kayaknya aku dari lagu ini nemu filosofi lain deh, atau aku ngambil amanahnya tuh kayak gini deh, bisa kasih tahu aku di bawah ya, kita belajar bareng-bareng. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Kita belajar bareng. Selalu sehat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.